mau masuk surga, faliyamal amalan saleh, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah kepadanya. Jangan sekali-kali dia menyekutukan dengan sesuatu atau dengan seorang pun ketika menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan hadis juga dalam bab tersebut tentang buruknya beribadah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam niat, yaitu dengan membawakan atau menghadirkan tandingan-tandingan bab minasyirki menjadikan atau meniatkan atau soleh. Bab tentang kesyirikan apabila beribadah kepada Allah namun menginginkan dunia. Ibadahnya adalah ibadah kepada Allah, tapi ibadah tersebut niatnya untuk mendapatkan dunia. Berarti materi beribadah kepada Allah namun berharap mendapatkan materi dunia atau keuntungan dunia. Hampir mirip dengan bab sebelumnya. Kalau pada bab sebelumnya memang beliau ingin menjelaskan tentang riya dalam amalan. Ada orang beribadah namun niatnya pengen dilihat, pengen didengar orang. Ini adalah perkara syirik juga. Ini adalah perkara syirik, yaitu syirik kecil ini, yaitu riya. Dan bab yang sekarang akan kita baca juga termasuk perkara syirik. Beribadah kepada Allah namun niatnya mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan dunia. Di antara perbuatan kesyirikan adalah beribadah meniatkan kepentingan dunia, meniatkan mendapatkan materi dunia.
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan bab ini, beliau mengatakan, wa unwanul bab lahu thalathatu ihtimalat. Bab ini memiliki 3 kemungkinan maksud, atau memiliki kemungkinan 3 maksud. Yang pertama, an yakuna mukarraran ma'a ma qablahu. Bisa jadi memang bab ini sebagai pengulangan dari bab sebelumnya. Bisa jadi bab ini merupakan pengulangan dari bab sebelumnya. Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa hadza ba'idun an yaktubal muallif bitarjamataini mutatabi'aini li ma'nan wahid. Namun maksud ini sangat jauh. Maksudnya tidak mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memaksudkan bab ini atau mengulang bab ini. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, an yakuna al-babul ladzi qablahu akhassu min hadzal bab. Kemungkinan bab yang sebelumnya lebih khusus daripada ini. Wa hadza a'ammu wa hadza a'am, dan yang bab ini lebih umum. Bisa jadi bab yang sebelumnya dia lebih khusus bahas tentang riya, maksudnya amalan seseorang yang memang tujuannya ingin dilihat orang atau didengar orang. Sehingga itu lebih khusus pembahasan pada riya. Beda dengan bab ini, dia lebih umum, karena beribadah pengen dilihat orang termasuk bagian daripada beribadah menginginkan urusan dunia atau kepentingan dunia. Sehingga jadi yang sebelumnya tentang masalah riya itu lebih khusus, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan bab ini. Karena memang demikian, urusan riya, urusan sum'ah itu dia fokus di situ. Fokus di situ. Dan bab ini dia bicara lebih umum karena orang yang beribadat tujuannya mendapatkan manfaat dunia itu luas. Ya kan, bisa pengen popularitas, pengen jabatan, pengen harta, ya, pengen wanita, pengen macam-macam, ya. Maka ini kemungkinan. Terus yang ketiga, an yakuna hadzal bab naw'an mustaqillan 'anil bab alladhi qablahu wa hadha huwa adh-dhahir. Kata Syekh, bisa jadi bab ini dia memang khusus sendiri, beda dari yang sebelumnya. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini yang tampak, maksudnya dari bab ini, dari makna bab ini lebih tampak bahwa bab ini tersendiri dari bab yang sebelumnya. Kenapa? Li'annal insan fil babis sabiq ya'malu riya'an yuridu an yamdaha aw yumdaha fil ibadah fayuqalu huwa 'abid. Karena pada bab sebelumnya tujuan penulis ingin menjelaskan bahwa seseorang beramal riya, niatnya riya, pengen dilihat dan pengen dipuji di dalam urusan ibadahnya, agar atau dengan pujian misalnya dia seorang ahli ibadah, wala yuridun naf'al madi, dan memang dia tidak menginginkan materi dunia, harta maksudnya. Tidak secara materi, tapi pengen dibilang huwa abid, oh dia ini rajin ibadah, dia ahli ibadah. Kalau pada pembahasan sebelumnya, wa fi hadzal bab la yuridu an yamdaha bi ibadatihi wa la yuridul muraat. Adapun di bab ini memang dia beribadat tidak dengan niat mendapatkan pujian tadi, agar dibilang dia ahli ibadah, rajin ibadah. Bal
ya'budullaha mukhlishan lahu walakinahu yuridu syai'an minad dunya. Tapi di bab ini dia memang niat ibadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tapi ingin mendapatkan dunia. Hati-hati ini, Masya Allah, ini bahaya juga nih. Berbahaya ya. Kita sudah ikhlas kepada Allah, tapi ingin mendapatkan dunia. Yuridu syai'an minad dunya. Dia ingin sedikit dari materi dunia. Kalmal, seperti harta, wal martabah, atau martabat, ya, jabatan, wassihah, atau kesehatan, fi nafsihi wa ahlihi wa waladihi, untuk dirinya, istrinya, atau mungkin untuk anaknya. Ya Rabb, hati-hati ini. Kita beribadah tapi menginginkan masalah dunia. Sudah ikhlas lillahi ta'ala, tapi dia berkeinginan ibadah ini pengen dapat yang tadi, harta, jabatan, martabat, dan kesehatan, pengen sehat. Wa ma asbaha dzalik, atau yang semisal dengannya. Fahuwa yuridu bi'amalihi naf'an minad dunya au fid dunya. Maka orang yang seperti ini ternyata dia beramal amal soleh namun menginginkan dunia. Ghafilan an thawabil akhirah, yang dia benar-benar sama sekali tidak menginginkan pahala akhirat. Yang dia benar-benar sama sekali tidak menginginkan pahala akhirat. Berat ini, sangat berat kalau sudah kondisinya seperti ini. Sekarang beliau jelasin, amthilatun tubayyinu kaifiyat iradatil insan bi'amalihi dunya. Gambaran beberapa kondisi orang beribadah lillahi ta'ala dan menginginkan dunia. 1. An yuridal mal kaman adzana liyakhudha ratibal muadzin aw hajja liyakhudhal mal. Misalnya ada orang yang beribadah menginginkan harta, seperti dia mau jadi muadzin, pengen dapat duit. Jadi dia jadi muadzin pengen duit aja, nggak ada niat pahala lil akhirat, pahala di akhirat nggak ada. Dia tidak pengen ria. Di sini bukan urusan ria. Mungkin suaranya bagus, jadi mau pengen pamer suara atau bagaimana? Enggak. Pokoknya dia mau adzan dan pengen dapat duit. Masya Allah. Hati-hati. An yuridal mala kaman adzana liyakhudha ratibal muadzin. Dia adzan pengen dapat gaji dari adzan itu. Au hajja liyakhudhal ma', atau dia haji tapi niatnya pengen uangnya. Misalnya menghajikan orang yang memang dia namanya haji badal, itu badal haji atau badal umrah. Menghajikan atau mengumrohkan orang yang pengennya harta, pengennya uang. Jadi niatnya pengen cari duit dari situ. Masya Allah, ini sangat banyak kayak di Saudi sana. Mohon maaf, TKI TKW itu kalau di sana ada yang ngumpulin, dia sendiri berangkat ngumpulin 5 orang yang mau membadalkan hajinya, disetor ke dia semua. Jadi dia niatnya untuk 5 orang sekaligus. Allah, itu zalimnya luar biasa. Gak boleh itu. Kalau mau menghajikan 1 orang aja atau mengumrohkan 1 orang saja. Banyak yang tidak amanah dalam masalah ini di sana. Jadi hati-hati kalau mau suruh orang mau badalkan haji atau umroh.
Carilah orang-orang mahasiswa, insya Allah. Ya, kita dulu sering ditawarin seperti itu untuk mengumrohkan, karena kita di sana ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan bisa umroh setiap bulan bisa. Jadi kalau mau disuruh mengumrohkan, mereka yang minta bantu, bukan kita cari-cari mana ya badal umroh atau badal haji, ya pengen cari duit di situ. Memang niatnya mau cari duit. Nah, itu hati-hati. Ya Allah, apalagi dikumpulin sekaligus 5 sampai 10 orang. Jadi kalau ngumrohin orang, satu orang 500 real saja, wah sudah lumayan tuh, 5 kali 10 ya, sudah 5.000 real. Ngumpulin 5.000 real, 5.000 real lumayan. Kalau sekarang sudah nggak 500 real lagi per orang, sudah 2.000 sampai 3.000 real. Coba kalikan aja kalau 10 orang, Masya Allah, sudah 30.000 real. Digabung sekaligus tuh. Maka hati-hati. Nah, jadi diantara orang yang beribadah amal soleh tapi niatnya cari uang, itu model gambaran begini. Jadi muadzin atau menghajikan, mengumrohkan tapi pengen uang. Dia niatnya cari uang aja, nggak ada mau mengharapin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Dan memang bukan pengen pamer, ini suaranya bagus jadi muadzin, jadi pengen pamer nih mertua di tetangga sana pengen suaranya bagus ya. Atau mungkin dia baca Quran ya, ikut lomba Al-Quran, pengen cari uang saja. Hati-hati, hati-hati. Ikut lomba tilawah, ikut lomba hafalan Quran untuk cari uang. Jadi dia hafal Quran memang niatnya untuk cari uang. Hati-hati. Padahal kalau lomba-lomba seperti itu sebenarnya sekedar motivasi saja supaya semangat untuk berlomba-lomba menghafal, supaya lebih semangat menghafal, ya, lebih rajin lagi. Niat kita yang awalnya adalah harusnya lillahi ta'ala nih hafal Quran. Nanti kalau kita sudah hafal Quran, lalu dengan izin Allah, Allah muliakan kita dengan Al-Quran, dan itu sudah janji Allah, maka itu karunia dari Allah. Ya kan, Rasulullah katakan innallaha yarfa' bihadzal kitabi qauman wa yadha' bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Quran ini, dan merendahkan dengan juga Al-Quran. Jadi bisa mulia dengan Al-Quran, bisa rendah dan hina dengan Al-Quran. Maka tinggal tergantung mau bagaimanakan Al-Quran ini, mau diamali atau hanya sekedar pamer-pamer saja, menguji kemampuan hafalan, atau ingin memamerkan dan menandingkan suara yang indah. Ada yang seperti itu, subhanallah. Di beberapa daerah itu ngundang orang untuk tilawah Al-Quran, dia indah-indah gitu, yang pakai tilawah itu, yang gaya-gaya suara itu. Ada yang cuma itu aja tujuannya. Nah, ini hati-hati. Ya, kita tidak sedang menuduh mereka. Ya, kita bicara tentang hati. Niatnya apa dia? Ya, makanya kalau seandainya memang niatnya untuk cari harta saja, cari uang saja, maka bisa kena beramal amal soleh menginginkan kepentingan materi dunia. Ini bagian dari kesyirikan. Gambaran yang kedua, an yuridal martabah kaman ta'allama fi kulliyatin liyakhudha syahada fatartafi' martabatuhu. Seperti orang yang belajar di kuliah agama, pengen cari apa ya, gelar atau titel saja, supaya mungkin kalau sudah doktor, kan namanya nih doktor, lebih keren. Kalau niat cari ilmunya cuma dapat itu doang, maka ini hati-hati. Sama sekali dia tidak menginginkan pahala akhirat dalam belajar agama. Dia pengen cari ini saja, gelar dan juga mungkin martabat orang yang sekolah tinggi, titel gelarnya doktor misalnya, atau profesor misalnya. Nah, ini juga termasuk orang yang menginginkan materi dunia. Yang ketiga, an yurida daf'al adha wal amrad wal afat anhu kaman ta'abbada lillahi kay yajziyahu Allahu bihadza fid dunya bi mahabbatil khalqi lahu wa daf'is su'i anhu wa ma ashbaha dzalik.
Yang ketiga, dia beribadah ingin menghilangkan al-adha wal amrad wal afat anhu, ingin menghilangkan penyakit dari dirinya. Dia ibadah pengen menghilangkan penyakit dari dirinya. Ingin menghilangkan apa? Penyakit dari dirinya. Kaman ta'abbada lillahi kay yajziyahu Allahu bihadza fid dunya bimahabbatil khalqi lahu. Ini sama menginginkan, ya beribadah ingin sembuh misalnya dari penyakit. Ini sama dengan orang yang beribadah lillahi ta'ala, tapi dia pengen mendapatkan cintanya manusia kepada dia. Dia pengen mendapatkan bukan pujian lagi. Kalau pujian tadi sudah ada di riya tadi. Kalau ini pengen mendapatkan cinta, menjadi orang yang disenangi di masyarakat gitu. Itu tujuannya. Wa daf'i su'i anhu wa ma asbaha dzalik. Atau mungkin dia beribadah karena mungkin namanya dulu sudah terlanjur buruk, atau namanya sudah terlalu mungkin punya masa lalu yang jelek gitu. Jadi dia ibadah mau hijrah perbaiki namanya supaya kembali nanti jadi didekati lagi, jadi dicintai lagi, ya. Nah, tujuannya ini supaya pengen dapat ini. Maka ini termasuk orang yang beribadah mencari manfaat materi dunia. Mencari manfaat materi dunia. Subhanallah. Ya. Kalau kita sudah berbuat dosa maksiat sebelumnya, seharusnya kalau yang namanya tobat itu lillahi ta'ala dulu. Jangan dulu cari yang ini. Kepentingan dunia ini taruh dulu di belakang. Ya, jauhkan dari niat ini. Jangan campur niat lillahi ta'ala dengan niat yang seperti ini. Kalau kita mau hijrah, mau tobat, mau berubah, yang sebelumnya ente pernah berbuat maksiat, mungkin berzina, na'udzubillah, mungkin merampok, na'udzubillah, mungkin Allah namanya sudah buruk di masyarakat, orang sudah tahu semuanya. Lalu antum mau hijrah, mau berubah, tidak memenuhi dulu hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, yang mana sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita akan mendapatkan dengan pasti jamaah, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Balasan dari Allah sudah pasti baik jika kita memang benar-benar beribadah lillahi ta'ala, niatnya baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah pusing dengan masalah balasan. Yang gaji, yang kasih balasan itu Allah. Maka jangan dari awal Anda berniat itu materi-materi yang rendah. Niat lillahi ta'ala saja. Pasti Allah akan balas. Pasti Allah yang kasih. Bukan urusan kita mau niatkan itu. Janji Allah. Kalau kita baik, materi dunia akan ikut. Allah bilang apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, di luar dari prediksi kita, di luar dari sangkaan kita. Allah kasih rezeki, maka berbuat baik saja lillah. Tidak usah dulu cari itu untuk urusan dunia kita. Belakang itu Allah nanti akan muliakan siapa yang layak dimuliakan. Allah akan muliakan kita jika memang sudah waktunya. Kalau memang mau tobat yang sesungguhnya. Baru 1 hari, baru 1 minggu, baru 1 bulan, baru 1 tahun kita tobat. Anda dulu bermaksiat puluhan tahun,
belum seimbang mas, belum seimbang. Balas dulu Allah dengan kebaikan, berbuat baik kepada Allah, penuhi dulu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Anda mau cari apa tadi itu manfaat-manfaat dunia, akan ikut, ya, akan ikut dengan sendirinya. Ini janji Allah, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masalah kesembuhan yang Anda harapkan mungkin selama ini, dengan berbuat baik. Dan subhanallah, sebenarnya kita ini kalau kita sakit atau apa, sebenarnya perbaiki diri dulu. Bisa jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian sakit itu agar kita mau mengoreksi diri, perbaiki diri dulu sampai Allah ridho dengan kita, sampai Allah benar-benar senang dengan kita. Memang ada sebagian orang yang Allah ingin ridho apabila sudah dikasih ujian kepadanya berulang-ulang, bertubi-tubi ujian itu sampai Allah ridho. Tapi Allah juga berikan jalan untuk bisa keluar dari masalah kita. Walaupun ada masalah, tapi ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Yang penting kita tempuh jalan keluar itu dengan cara yang diridhoi. Ada orang yang pengen sembuh, pengen cepat sembuh, tapi kadang-kadang tidak sabar, akhirnya pergi ke dukun, ya, pergi ke dukun, minta-minta di berbagai tempat yang itu mengandung kesyirikan. Na'udzubillah, mengambil tabarruk, mencari mengalap berkah dari tempat-tempat yang tidak jelas, bukan pengobatan yang diajarkan Nabi SAW. Kita sakit, memang itu Allah yang turunkan. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu syifa. Allah tidak turunkan satu penyakit melainkan pasti ada obatnya. Ada obatnya, ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana caranya kita mencari jalan itu. Kalau kita sudah tepat mencari jalan itu, melaluinya dengan proses, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita kesembuhan. Sudah dengan izin Allah. Allah mungkin ridho jika memang harus berproses, dengan sabar kita mengikuti jalannya, baru Allah ridho, baru Allah kasih kesembuhan. Selama kita tidak mencari jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melalui jalan yang diridhai oleh Allah, malah tambah Allah murka. Jadi Allah ulur terus itu sakit, penyakitnya itu terus bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Jadi bisa jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang seseorang dikasih penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang tujuannya ingin orang ini bersih dari dosa dengan ujian itu. Dan kita tidak tahu sampai kapan ujian itu selesai, sampai kapan ujian itu sampai dia selesai dan Allah ridho, benar-benar bersih mungkin dari dosa. Maka kalau orang mukmin, orang muslim, tetap dia berikhtiar, bukan dia mengatakan sudah saya pasrah, sudah ini memang Allah inginkan saya sakit begini supaya memang ingin dibersihkan dosa saya. Enggak, tetap berusaha, namun melalui proses yang sabar, cari jalan pengobatan yang diridhoi, bukan yang dimurkai, bukan yang dilarang. Nah, itu prosesnya, supaya kita kembali kepada Allah dengan melalui proses juga, pengobatannya juga dengan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kembali dengan cara melakukan kesyirikan lagi, tambah murka Allah subhanahu wa ta'ala.
sakitnya tidak datang, tidak sembuh-sembuh, terus berkepanjangan. Atau mungkin bisa jadi dikasih lagi cobaan yang lain. Masya Allah. Jadi memang ya kita perlu perbaiki diri dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen sembuh dari penyakit ya memang juga harus dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, fa idza usibat dawa'u bara'a bi idznillah. Kalau obatnya tepat, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Sekali lagi dikatakan sembuhnya dengan izin Allah, bukan dengan izin ustaz, bukan dengan izin orang yang tukang mengobat. Ya, bukan. Itu dengan izin Allah. Kita hanya berusaha, kita berikhtiar. Maka penuhi dulu hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mungkin orang mengatakan, Ustaz, ada orang ya mungkin diuji dengan sakit, atau pertanyaannya begini, apakah semua orang yang diuji dengan sakit itu karena Allah ingin membersihkan dosanya atau menghapus dosanya? Apakah karena memang dia pendosa? Maka kita katakan belum tentu. Tidak harus karena dia punya dosa. Walaupun kita tahu dan yakin bahwa setiap kita punya dosa, namun bisa jadi dia memang masih bersih dari dosa. Dalam beberapa waktu dia bersih dari dosa, alhamdulillah. Tapi tidak selamat juga kalau dia memang seumur hidup dia bersih dari dosa. Tidak mungkin. Kalau memang itu, maka kita katakan ya kemungkinan memang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi dan rasul. Mereka diuji dengan ujian yang berat. Karena semakin tinggi iman seseorang itu ujiannya semakin tinggi juga. Ya. Tapi antum kalau diuji jangan dulu pede, mungkin iman saya lagi tinggi gitu ya. Atau iman saya lagi baik, jangan pede dulu. Ya, bisa jadi ente banyak dosa. Tapi ada kemungkinan memang seperti para nabi yang diuji oleh Allah, seperti Nabi Ayyub, ya kan? Ya. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin itu. Ayyub ketika dia mengatakan, ya Allah saya ini ditimpa sakit, itu doa ini dipanjatkan setelah dia diuji 18 sampai 20 tahun, sekitar itu 18 sampai 20 tahun. Yang sebelumnya dia orang mulia, nabi, orang mulia, hartanya banyak, peternakan, pertanian, anaknya 12. Disebutkan tu anaknya 12. Semua habis dalam waktu yang sangat singkat. Selama 18 tahun atau 20 tahun dia diuji dengan itu. Setelah itu bukan cuma itu, dia sakit, penyakit kulit atau penyakit yang membuat jadi kurus, dan kulitnya itu mengerikan. Orang tidak mau dekat. Ya, jangankan orang, lalat saja mungkin ngeri dia mau mendekati Nabi Ayyub alaihissalam. Lalat saja mungkin takut mendekati dia, apalagi manusia. Itu ujiannya bertahun-tahun, bukan 1-2 tahun, 10 tahun, 18-20 tahun. Kata para ulama, karena beliau mendapatkan nikmat sudah selama 20 tahun, maka diuji juga dengan 20 tahun. Jadi seimbang. Pada saat dia sudah diuji dengan 20 tahun itu baru dia berdoa kepada Allah. Istrinya itu sampai disebutkan dalam banyak riwayat, istrinya beliau itu sudah nggak tahu mau cari uang dengan cara apa. Akhirnya dia
rambutnya itu indah, pakai kerudung ya tentunya, tapi rambutnya dijual ke orang, ke perempuan tentunya ya. Dia jual supaya dapat uang, karena mereka sudah tidak diterima di masyarakat. Ujiannya berat. Dulunya orang mulia dihormati, ujiannya luar biasa. Sakitnya bertahun-tahun seperti itu, sampai dia sudah nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, berat. Nah, baru dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub berdoa, ya Allah, aku telah ditimpa sakit. Di dalam ayat yang lain dikatakan saya telah diganggu syaitan. Jadi ternyata sakit itu juga pengaruh syaitan. Dan itu luar biasa ternyata ya. Orang sakit itu bisa sangat potensi besar diganggu oleh jin, oleh syaitan. Orang sakit itu dibikin sakit. Ya, orang bisa sakit, tidak langsung mati tapi dibikin sakit dulu. Sampai bertahun-tahun bisa mati. Diganggu memang. Dan kalau kita kaitkan dengan medis itu sangat logis sekali, karena Nabi mengatakan inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu masuk mengalir dalam tubuh manusia dengan bagaimana aliran darah. Dia masuk di dalam aliran darah, jadi bikin orang sakit. Bisa jadi memang seperti itu. Jadi Ayub mengatakan, ini saya disakiti oleh syaitan. Maka Allah mengatakan di dalam surat apa saya lupa itu, ya, itu Nabi Ayub diperintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah, yang keluar air dari tanah itu air segar, yang dengan air itu dipakai buat mandi. Akhirnya penyakitnya sembuh langsung setelah 20 tahun itu tadi. Ya, ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub bersabar 20 tahun, sampai kalau dibilang sobron Ayub, sabarlah dengan sabar Ayub, sabarlah dengan sabarnya Ayub. Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan kita sabar dengan semua ujian ya Allah. Allah kuatkan kita untuk menjadi orang-orang yang sabar di atas ujian ini. Ya, sekali lagi, jadi dia diganggu oleh syaitan dalam ayat ini. Maka Allah kembalikan semua tadi itu dengan waktu yang sangat singkat. Setiap lahir anaknya itu 2. Tadi itu 12, jadi diganti 2 kali jadi 24. Jadi 24 orang. 2. Hartanya balik lagi. Masya Allah, jadi hartawan lagi. Dan Nabi Ayub bersabar dan terus beribadah, tidak pernah putus asa, berbuat baik terus. Janji Allah pasti datang. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu kalau balas orang yang bersabar tidak ada batasnya. Sudah kalau dibalas orang yang bersabar itu pasti akan berlipat-lipat. Jadi tidak ada batasnya. Maka bersabarlah ketika datang ujian. Maka kembali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, bisa jadi memang orang itu diuji yang memang dia bukan disebabkan karena dosa besar ya tentunya. Mudah-mudahan bukan dosa besar. Kalau dosa kecil mungkin kita tidak selamat ya. Kayak dosa kecil ini pandangan mata. Tapi hati-hati juga, jangan dianggap remeh. Karena Nabi mengatakan la shaghirata ma'al israr. Tidak dianggap dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Ya. Pokoknya dia tidak tahan pandangannya, dia memang sengaja. Karena dia bilang itu dosa kecil, pandangan mata itu dosa kecil, akhirnya ya pokoknya ke sana lihat, sana lihat, begitu terus. Ya. Kadang sekarang sudah bukan di media, bukan di dunia nyata, di media sekarang melalui ini besi gepeng itu. Besi gepeng ini orang bisa bermaksiat. Jadi itu sebenarnya setan gepeng ya. Berwujud besi.
tapi itu sebenarnya syaitan. Maka hati-hati, jangan salah memanfaatkan. Dia cuma media, cuma alat, maka manfaatkan dengan baik jika Anda mukmin. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada kemungkinan orang diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi, bukan karena sebab dosa, tapi memang ingin diangkat derajatnya, dan memang Allah ingin melihat kesabaran kita itu. Karena Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira mau masuk surga sebelum Allah mengetahui dari kalian mau sungguh-sungguh atau tidak dalam ketaatan dan benar-benar bersabar atau tidak. Jadi Allah pengen lihat ujian, di balik ujian itu kita lulus selamat atau tidak. Ya, maka sekali lagi kembali kepada pembahasan kita. Orang yang beribadah kepada Allah tapi tujuannya pengen sembuh, jangan terburu-buru mas, jangan terburu-buru. Penuhi dulu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita masih kurang, 5 waktu sudah jalan, tapi mungkin amalan-amalan lain yang kita belum, ya, amalan-amalan lain yang mungkin kita masih lalai. Coba perbanyak juga yang sunnah, sholat tahajud, mungkin puasa Senin Kamis, atau mungkin puasa Daud. Kalau pengen kita benar-benar, mungkin ini sudah sakit dan pengen kita mau sehat nih dari ujian ini, maka yang pertama niat dulu baik ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau pengen baik dulu sama Allah. Kalau sudah baik, ya Allah, saya mau, insya Allah dengan itu kita bisa, ya Allah, saya sudah beribadah bertahun-tahun ya Allah, dengan ibadah saya yang ini ya Allah, saya niat lillahi ta'ala, saya niat karena Engkau ya Allah, maka ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Bisa bertawasul dengan amal soleh kita. Setelah kita beramal soleh, baru kita bertawasul dengan amal soleh. Karena ada 3 kisah nih, ada kisah 3 orang Bani Israel yang terjepit di batu di dalam lubang, lalu mereka bertawasul dengan amal soleh itu. Nah, ini tidak termasuk beribadah dengan niat mencari dunia, bukan. Tapi dia bertawasul karena ini kalau tidak memang mati, tidak selamat. Di dalam lubang dikurung oleh batu, tidak bisa keluar. Kalau tidak berdoa dengan cara begitu, mau bagaimana lagi? Dengan kuasa Allah, batu bisa digeser. Gak masuk akal. Mereka bukan nabi, jamaah. Mereka bukan nabi, umatnya nabi. Zaman Bani Israel, tidak tahu di zamannya siapa, pokoknya zaman Bani Israel. 3 orang ini orang soleh, beramal lillahi ta'ala, maka minta kepada Allah, dengan kuasa Allah, Allah geser itu batu. Maka cuman penyakit, Allah tarik itu penyakit, ya, Allah hilangkan. Maka berbuat baik dulu kepada Allah, jangan terburu-buru tuntut, ya Allah sembuhkan saya ya Allah, kenapa kok saya sakit ini ya Allah. Jangan begitu. Nabi Ayub berdoa, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, makna dari doa itu adalah, kalau Engkau masih merahmatiku ya Allah, kasihani, rahmati saya. Artinya kalau memang belum cukup ini, ujian ini, masih tetap saya tunggu dan sabar menanti kesembuhan ini. Saya akan masih tetap menanti dan menunggu kesembuhan, kebaikan ini, ujian ini. Kalau masih memang terus dengan ujian, saya sabar menjalaninya ya Allah. Anta arhamur rahimin. Tapi kalau memang dengan kuasa Engkau masih menyembuhkan penyakit ini, ya saya minta kesembuhan itu. Dia tidak nuntut, ya Allah saya ini nabi ya Allah, ya Allah saya ini sudah
sabar 10 tahun, 15 tahun. Enggak, dia tidak ngomong seperti itu. Subhanallah. Maka kalau kita baik dulu kepada Allah dengan izin dan kuasanya, insya Allah Allah kasih semua yang kita minta. Penuhi hak Allah dulu. Penuhi hak Allah dulu. Sangat mudah bagi Allah untuk mengangkat penyakit kita. Sangat mudah bagi Allah. Tergantung kita sudah memenuhi hak Allah atau tidak. Sangat mudah. Semua urusan kita apapun sangat mudah bagi Allah. Subhanallah. Cuman kita yang masih kurang yakin dan kurang sabar. Kondisi yang keempat, orang yang beribadah cari dunia. An yata'abbad lillahi yuridu sarfa wujuhan nasi ilaihi bil mahabba wat taqdir. Wa hunaka amthilatun katsira. Ini tadi yang sudah disebutkan. Orang yang beribadah pengen memalingkan dan pengen mengarahkan wajah manusia kepadanya supaya dibilang wah luar biasa. Ya, pengen popularitas itu ya. Pengen popularitas tadi. Ya, dalam hal ini, dalam bab ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia dari ibadahnya, maka kami kasih. Kami kasih. Jadi Allah kasih sesuai dengan niat kita. Kalau pengen dunia, dunia yang dikasih. Kalau pengen pahala akhirat, itu yang Allah kasih. Tergantung niat kita. Apa yang kita inginkan dari ibadah itu. Dan yang seperti ini hanya orang-orang kafir, bukan sifat orang-orang beriman. Hanya orang-orang kafir yang melakukan satu ritual yang dia ingin cuma di dunia saja. Kalau orang mukmin tidak. Orang yang beribadah kepada Allah niat lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala. Baik. Dalam bab ini juga Imam membawakan hadis dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah bersabda, ta'isa abdud dinar. Celaka orang yang menjadikan celakalah hamba dinar, hamba uang dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka hamba sutra. Ta'isa abdul khamilah, celaka juga hamba dari hamba harta ini sutra yang model lainnya. In a'ta au in utiya radiyah. Kalau dia mendapatkan harta dunia dia ridha, wa in lam yu'ta sakhit. Kalau dia belum dikasih dia murka kepada Allah. Ta'isa wan takas, sungguh celaka dan jungkir balik. Dia hancur. Wa idza syika falan taqash. Kalau dia sudah tertusuk duri, artinya ketika dia sudah kena ujian bencana, dia sudah tidak bisa balik lagi. Tuba li'abdin akhadha bi'anani farasihi fi sabilillahi ash'ath ra'sahu mughbarrah qadamahu in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fis saqah kana fis saqah in ista'dana lam yu'dhan lahu wa in syafa'a lam yushfa'. Dan kata Rasulullah, sungguh berbahagia seorang hamba yang dia mengambil pelana kudanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia pergi jihad. Yang dia artinya dia beramal soleh walaupun dia harus berjihad. Dia benar-benar sudah kepayahan di situ, rambutnya kucel berantakan, ya berdebu, kakinya sampai juga kotor. In kana fil hirasah. Kalaupun dia berada di pasukan paling belakang, dia tetap di situ, setia di situ. Dia tetap menjalankan perintah, dia menjalankan tugas. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau dia di tempat yang disuruh untuk menjaga keamanan, dia tetap di situ, enggak kemana-mana, dia jalankan tugas.
in istadzana lam yu'dzan lahu. Orang ini dianggap posisi sosialnya itu sangat rendah. Kalau dia minta izin tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yushfa'. Kalau dia minta syafaat tidak dikasih syafaat. Minta tolong tidak ditolong. Subhanallah, orang yang seperti ini yang Allah maksudkan benar-benar dia lillahi ta'ala, disuruh tuh patuh, mau ditaruh dimanapun jalankan lillahi ta'ala, nggak ada neko-neko, nggak ada syarat-syarat yang aneh-aneh, pokoknya ibadah lillahi ta'ala. Mau ditaruh di belakang, mau ditaruh di tengah, mau taruh di depan kalau lagi berjihad. Ini gambaran orang yang memang benar-benar ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Ente dalam satu organisasi apapun bagian ente jalani aja. Yang penting sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala jalankan. Tidak usah neko-neko lillahi taala. Kalau memang itu tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jalankan. Ya, ini dan poin hadis di sini adalah Rasulullah mengatakan orang yang celaka adalah orang yang menyembah harta, dinar, dirham, uang ini. Dikit-dikit uang, harta. Di pikirannya harta. Sehingga kalau misalnya dia tidak dikasih harta itu, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia murka. Dia sudah dalam pikirannya, dalam semua ancang-ancangnya harta, dunia dan dunia. Sehingga kalau dia tidak dikasih, dia benar-benar murka habis-habisan. Kalau dikasih baru dia senang, ketawa-ketawa, dia ridho, sama orang senang, sama Allah juga senang. Tapi kalau dia tidak dapat, murka semua, disalahkan semuanya. Nah, ini hati-hati, celaka dan celaka. Ini berarti mungkin selama ini niatnya itu beribadah bukan mencari pahala akhirat, tapi pengen cuma dunia dan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa mewakili apa yang kita sampaikan dari bab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan lanjut nanti setelah salat Isya dengan sedikit materi dan tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.